Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah memilih untuk duduk sebentar, menenangkan pikiran, dan mendengarkan sebuah kisah. Cerita ini bukan sekadar kisah seram, bukan pula dongeng untuk menakut-nakuti. Ini adalah cerita tentang tanah, tentang keserakahan yang ditanam, dan tentang harga gaib yang pelen-pelen merampas rasa pulang. Jika kalian sedang berada di tempat usaha atau memiliki rumah di atas tanah yang kalian banggakan, dengarkan cerita ini baik-baik. Karena kadang bukan bangunan yang bermasalah, melainkan apa yang pernah dititipkan di bawahnya. Mari kita mulai di Desa Karangjati, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Ada sebuah deretan ruko yang berdiri menghadap jalan kabupaten. Jalannya tidak terlalu besar, tapi menjadi penghubung utama antara pasar tradisional dan permukiman warga. Setiap pagi, motor dan sepeda saling bersahutan. Bau sayur segar bercampur asap knalpot. Suara penjual memanggil pembeli terdengar nyaris tanpa jeda. Di sanalah Pak Wiryo membangun usahanya sebelum ruko itu berdiri. Lahan tersebut hanyalah tanah kosong. Dulu pernah menjadi kebun singkong, lalu dibiarkan terbengkalai setelah pemilik sebelumnya meninggal. Banyak orang sebenarnya tertarik membeli, tapi entah kenapa selalu mengurungkan niat. Ada yang bilang tanahnya panas, ada pula yang merasa tidak nyaman berdiri terlalu lama di sana. Pak Wiryo berbeda. Ia datang dengan keyakinan yang tak goyah, bukan karena modal besar, bukan karena pengalaman panjang, melainkan karena ia merasa tanah itu bisa dipaksa tunduk. Tanah itu netral, katanya suatu sore kepada istrinya, Bu Sri, sambil menandatangani berkas pembelian. Kalau kita tahu caranya, tanah bisa jadi pintu rezeki. Bu Sri hanya diam. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud kalimat itu. Tapi sejak awal ada rasa tak enak yang menempel di dadanya. Pembangunan ruko dimulai cepat. Tukang-tukang dari desa sekitar bekerja dari pagi sampai senja. Namun, ada satu malam yang tidak diketahui siapapun kecuali Pak Wiryo. Malam Selasa Kliwon, udara dingin turun lebih awal. Desa Karangjati sudah sunyi saat Pak Wiryo keluar rumah tanpa pamit. Ia mengendarai motor tuanya menuju lahan ruko yang masih berupa tanah terbuka. Di belakangnya duduk seorang lelaki tua berikat kepala hitam, berasal dari wilayah Gunung Kidul. Tidak ada sapa, tidak ada basa-basi. Mereka menggali tepat di tengah lahan. Tanahnya lembab, berbau anyir, seolah sudah lama menyimpan sesuatu. Dari tas kain yang dibawa lelaki tua itu, dikeluarkan sebuah bungkusan kain hitam legam, diikat benang lawe. Di sini, kata si lelaki lirih. Pak Wiryo mengangguk, tangannya gemetar saat menerima bungkusan itu. Isinya bukan sesuatu yang bisa diceritakan dengan nyaman. Ada tanah kuburan lama, paku berkarat, serpihan koka, dan secari kain kafan yang sudah menguning. Semua ditata rapi, seolah bukan benda mati, melainkan titipan. Saat bungkusan itu dimasukkan ke lubang, angin tiba-tiba berputar. Pohon pisang di pinggir lahan bergesek keras. Pak Wiryo menelan ludah. Setelah ini, kata lelaki tua itu, rezeki akan mengalir ke tempat ini. Tapi ingat, yang lain akan kehilangan jalannya. Pak Wiryo menarik napas panjang. Aku siap. Tanah ditimbun kembali, rata, tidak ada tanda apapun, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun sejak malam itu, tanah tersebut tidak pernah benar-benar diam. Ruko akhirnya selesai dibangun. Cat masih baru, papan nama bertuliskan Toko Sembako Wiryo Jaya dipasang menghadap jalan. Hari pertama buka, pembeli datang biasa saja. Hari kedua, mulai ramai. Hari ketiga, jumlahnya bertambah 2 kali lipat. Orang-orang yang awalnya hanya mampir untuk membeli gula atau minyak, tanpa sadar membeli lebih banyak. Ada yang kembali sore hari, padahal pagi sudah belanja. Ada yang mengaku tidak berniat berhenti, tapi entah kenapa kakinya melambat tepat di depan toko itu. Seorang ibu pernah bergumam, heran ya, lewat sini kok rasanya pengen masuk. Pak Wiryo hanya tersenyum, senyum tipis, senyum orang yang tahu sesuatu tapi tak ingin menjelaskan. Dalam sebulan, toko itu menjadi pusat keramaian baru.
Dan di saat yang sama, usaha lain mulai merasakan hal yang sulit dijelaskan. Warung soto di sebelah kanan sepi, bengkel motor di seberang jalan jarang terdengar suara mesik. Kios kelontong 2 pintu dari toko Pak Wiryo mulai sering tutup sebelum maghrib. Bukan karena pelayanan buruk, bukan karena harga mahal. Para pemilik usaha itu hanya merasa lelah tanpa sebab. Saat berdiri di dalam toko mereka sendiri, kepala terasa berat, fokus buyar, semangat turun. Beberapa mengeluh mudah mengantuk, padahal siang hari. Mas, kok rasanya pengunjung males berhenti ya? Keluh Pak Roni, pemilik bengkel, kepada temannya. Temannya mengangkat bahu. Entahlah, rasanya kayak dijauhkan. Kata itu menggantung di udara. Sementara itu, Pak Wiryo mulai merasakan perubahan lain. Bukan di tokonya, tapi di dalam dirinya. Setiap sore saat menutup toko dan pulang ke rumahnya yang berada di pinggiran Sungai Dengkeng, dadanya terasa penuh. Rumah yang dulu nyaman, kini terasa asing. Suara jangkrik terdengar terlalu dekat. Pak Penggan di sudut ruangan, seperti bergerak, walau tak ada apa-apa. Suatu malam, Bu Sri bertanya pelan, "Pak, injenengan, kenapa akar-akar ini jarang betah di rumah?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai cukup lama. "Entah," katanya akhirnya. "Rumah ini rasanya bukan rumah." Bu Sri merinding mendengarnya. Di luar, angin berdesir. Pelton dari Keyahan terdengar suara tanah retak halus, bukan dari rumah mereka, melainkan dari arah ruko. Seolah sesuatu di bawah sana mulai bekerja. Pada mulanya, Pak Wiryo mengira rasa tidak betah itu hanya kelelahan. Ia sudah berumur. Usaha sedang ramai. Wajar jika tubuh dan pikiran terasa berat. Setidaknya, itulah alasan yang ia pakai untuk menenangkan diri setiap kali kaki terasa enggan melangkah masuk ke halaman rumahnya sendiri. Rumah itu berdiri cukup lama di tepi Sungai Dengkeng, tidak jauh dari rumpun bambu yang selalu bergesek saat malam turun. Dulu, tempat itu terasa sejuk. Angin sungai membawa bau lumpur dan dedaunan basah yang menenangkan. Bu Sri sering duduk di teras sore hari, menyeduh teh, menunggu Pak Wiryo pulang. Sekarang, suasananya berbeda. Setiap kali Pak Wiryo membuka pagar, dadanya terasa sesak. Bukan sakit, tapi seperti ada dorongan halus yang menyuruhnya pergi. Lampu teras yang dulu hangat, kini terasa terlalu terang. Menusuk mata, langkahnya melambat. Tangannya sering berhenti di gagang pintu, ragu untuk mendorongnya. "Pak, kok berhenti?" tanya Bu Sri suatu sore dari dalam rumah. Pak Wiryo tersentak, lalu tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Padahal bukan itu yang ia rasakan. Pertama ia kembali tidur di rumah. Setelah beberapa hari menginap di toko, Pak Wiryo terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Keringat dingin membasahi lehernya. Nafasnya pendek-pendek. Ia mendengar suara, bukan suara keras, bukan pula langkah jelas, lebih seperti gesekan pelan, seolah ada sesuatu yang diseret perlahan di atas lantai. Pak Wiryo duduk di ranjang, menahan napas. Ia menajamkan pendengaran. Gesekan itu berhenti. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Lalu lagi, kali ini lebih dekat dengan pintu kamar. Kayu tua berderit pelan, seolah ada berat yang bertumpu di sana. Bisiknya membangunkan istrinya. "Kamu dengar gak?" Bu Sri mengerjap, masih setengah sadar. "Dengar apa, Pak?" Gesekan itu menghilang begitu saja. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya memandang pintu kamar yang tertutup, merasa jantungnya berdegup terlalu keras. Malam itu ia tidak tidur lagi. Sejak kejadian itu, rumah semakin terasa asing. Siang hari pun tak memberi rasa aman. Saat Bu Sri menyapu ruang tengah, sapunya sering berhenti sendiri. Bukan karena tersangkut, tapi karena bulu sapu terasa berat, seolah lantai menahannya. "Pak, lantainya kok dingin ya?" tanya Bu Sri suatu siang. Pak Wiryo yang sedang duduk di kursi ruang makan hanya mengangguk pelan. Ia sudah merasakannya sejak lama. Dingin itu bukan dingin biasa. Dingin yang membuat telapak kaki cepat pegal, seperti berdiri terlalu lama di tanah basah. Di dapur, panci sering bergeser sedikit dari tempatnya. Tidak jatuh, tidak berpindah jauh, hanya cukup untuk disadari
Dan yang paling membuat Pak Wiryo gelisah adalah rasa diawasi. Bukan dari satu arah, melainkan dari banyak sudut sekaligus. Dudak. Ada dorongan untuk menoleh. Saat ia berdiri, ada perasaan seolah langkahnya diikuti. Suatu sore, saat Bu Sri pergi ke rumah tetangga, Pak Wiryo sendirian di rumah. Ia duduk di ruang tamu, memandang televisi yang menyala, tanpa banner-banner ia tonton. Tiba-tiba, pantulan di layar hitam televisi memperlihatkan bayangan samar di belakangnya. Pak Wiryo membeku, menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali menatap layar, bayangan itu sudah tidak ada. Dadanya terasa kosong, seperti baru saja kehilangan sesuatu yang tak terlihat di toko. Pak Wiryo mulai menghabiskan waktu lebih lama. Alasannya sederhana, merasa lebih hidup di sana. Aneh memang, di tempat itulah santet ditanam. Di atas tanah, itulah sesuatu bekerja. Namun justru di sana, tubuh Pak Wiryo terasa lebih ringan. Napasnya lebih panjang, pikirannya lebih jernih, seolah-olah energi yang terkumpul di toko itu memang mengalir ke dirinya. Namun kenyamanan itu tidak datang tanpa bayaran. Setiap kali toko tutup dan suasana sepi, Pak Wiryo sering mendengar suara langkah di lantai. Padahal ia sendirian. Langkah itu tidak mendekat tapi berputar-putar, seperti mengelilinginya. Suatu malam, ia memberanikan diri berbicara. "Cukup," katanya lirih ke ruang kosong. "Aku cuma mau usaha jalan." Tidak ada jawaban, hanya udara yang terasa makin berat. Bu Sri mulai menyadari perubahan suaminya. Pak Wiryo jarang pulang. Jika pulang, wajahnya tegang. Ia mudah marah untuk hal kecil. Sering melamun, menatap satu titik lama sekali. "Pak," kata Bu Sri suatu malam dengan suara gemetar, "kalau memang gak betah di rumah, kita pindah saja." Pak Wiryo menatap istrinya lama. Matanya terlihat lelah. "Bukan rumahnya," jawabnya pelan. "Aku yang gak diterima." Kalimat itu membuat Bu Sri terdiam. Ia tidak mengerti maksudnya, tapi hatinya terasa dingin. Pada minggu ketiga, kejadian yang paling jelas pun terjadi. Pak Wiryo pulang sore itu. Karena hujan deras, ia terpaksa bermalam di rumah. Saat azan Isya berkumandang, ia berdiri di ruang tengah, hendak mengambil air wudhu. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara air menetes, padahal keran tertutup rapat. Tik, tik, tik. Pak Wiryo melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti kakinya menempel ke lantai. Saat ia sampai di dapur, ia melihat lantai basah oleh air bercampur tanah. Bukan tanah dari halaman. Tanah itu gelap, lengket, bau kuburan lama. Pak Wiryo terjatuh terduduk, nafasnya tersengal. "Ini rumahku," gumamnya gemetar. "Ini rumahku." Namun, lantai itu tidak menjawab. Air berhenti menetes. Tanah mengering perlahan, seolah tidak pernah ada. Malam itu, Pak Wiryo tidak kembali ke toko. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi, menunggu cahaya matahari, seolah itu satu-satunya pelindung. Dan di dalam hatinya, ia mulai mengerti satu hal. Tanah yang ia paksa bekerja, kini mulai menuntut balasan. Bukan dengan teror besar, bukan dengan kematian, melainkan dengan sesuatu yang lebih kejam, mengusirnya perlahan dari tempat yang seharusnya paling aman. Pada awalnya, tidak ada yang benar-benar berani menyebut kata aneh. Di desa Karangjati, orang-orang terbiasa menghadapi hari buruk. Sepi pembeli dianggap hal biasa. Hujan, tanggal tua, atau isu harga pasar sering dijadikan alasan. Semua masuk akal, semua masih bisa diterima logika. Namun yang terjadi kali ini berbeda. Warung soto milik Bu Lastri, yang letaknya persis di sebelah kanan toko Pak Wiryo, mulai merasakan kejanggalan lebih dulu. Biasanya, sejak pukul 6 pagi, bangku panjangnya sudah terisi. Sopir angkot, buruh pabrik, hingga pedagang pasar biasa sarapan di sana. Sekarang, pukul 8 pagi pun masih kosong. Bu Lastri berdiri di balik gerobak, mengaduk kuah yang masih mengepul. Tangannya bergerak otomatis, tapi matanya terus melirik ke arah toko Pak Wiryo. Di sana, orang keluar masuk tanpa henti. "Masak iya, orang-orang gak lapar," gumamnya lirih. Seorang pelanggan setianya, Pak Darto, datang mendekat. Ia duduk, memesan seperti biasa,
tapi wajahnya terlihat pucat. Bu, entah kenapa sejak lewat depan toko sebelah itu, kepala saya langsung berat, katanya sambil memijat pelipis. Biasanya saya mampir dulu ke situ beli gula, tapi rasanya males lama-lama. Bu Lastri terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya terasa kaku. Hari-hari berikutnya, keluhan serupa datang dari banyak orang. Ada yang mengaku cepat lelah, ada yang bilang pikirannya kosong saat berada di tokonya sendiri. Beberapa pedagang bahkan mengalami hal yang lebih aneh. Pak Roni, pemilik bengkel motor di seberang jalan, suatu siang hampir menjatuhkan kunci pas dari tangannya. Bukan karena licin, tapi karena tangannya mendadak gemetar. Mas Roni kenapa? Tanya anak buahnya. Pak Roni menggeleng. Nggak tahu, rasanya kayak habis begadang, padahal semalam tidur. Ia menoleh ke arah toko Pak Wiryo. Tatapannya kosong beberapa detik, lalu buru-buru membuang muka. Kalau kamu pas lewat sana, ngerasa apa enggak? Tanyanya pelan. Anak buahnya berpikir sejenak. Entah ya mas, rasanya kayak Hank Pergi. Jawaban itu membuat tengkuk Pak Roni dingin. Sementara itu, toko Pak Wiryo justru berkembang tanpa hambatan. Barang dagangan cepat habis. Setiap sore, Pak Wiryo harus menelpon distributor untuk menambah stok. Ia terlihat sibuk, tapi wajahnya tidak pernah benar-benar cerah. Senyumnya kaku, matanya sering kosong saat toko ramai. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan hal itu. Pak, jenengan, kok kelihatan capek terus? Tanya seorang ibu saat membayar. Pak Wiryo tersenyum tipis. Namanya juga usaha, Bu. Padahal yang ia rasakan bukan capek biasa. Setiap kali berdiri terlalu lama di dalam toko, telinganya seperti berdengung. Kadang ia mendengar suara samar, seperti bisikan yang tidak jelas arah datangnya. Bukan suara marah, bukan pula teriakan, hanya gumaman pelan, seolah seseorang sedang menghitung sesuatu. Suatu sore, saat toko hampir tutup, Pak Wiryo tiba-tiba merasa lantai di bawah kakinya dingin. Bukan dingin semen, melainkan dingin seperti tanah basah setelah hujan. Ia menunduk. Lantai terlihat normal. Tidak ada retak, tidak ada basah. Namun dadanya terasa ditekan dari dalam. Efek sepi di sekitar ruko semakin nyata. Kios pulsa milik Mbak Rina mulai sering tutup lebih awal. Bukan karena tidak laku, tapi karena ia merasa pusing setiap kali duduk lama di balik etalase. Mas, aku nggak betah, katanya pada suaminya suatu malam. Baru duduk setengah jam, rasanya kayak ada yang narik tenaga. Suaminya tertawa kecil, mencoba menenangkan. Paling kamu kecapekan. Namun tawa itu tidak bertahan lama. Seminggu kemudian, suaminya sendiri mengeluh hal yang sama saat membantu jaga kios. Para pedagang mulai saling bertukar cerita. Awalnya pelan, berbisik, takut, teringat. Lama-lama, pembicaraan itu mengalir di musola kecil dekat pasar lama. Rasanya bukan sepi biasa, kayak ada yang dipindahin. Rezeki kok rasanya belok semua ke satu tempat. Nama Pak Wiryo tidak disebut langsung, tapi semua orang tahu arah pembicaraan itu kemana. Di rumah, keadaan Pak Wiryo semakin memburuk. Rumahnya yang menghadap sungai kini terasa pengap setiap malam. Dinding seperti menyempit. Langit-langit terasa lebih rendah. Ia sering terbangun tengah malam dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi punggung. Suatu malam, Bu Sri terbangun karena suara langkah di ruang tengah. Pak, Edus, bisiknya ketakutan. Pak Wiryo bangun, menajamkan pendengaran. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tidak ada yang membuka, tidak ada yang mengetuk. Hening, namun rasa tidak betah itu makin kuat. Esok harinya, Pak Wiryo memilih tidur di toko dengan alasan menjaga barang. Cuma sementara, katanya pada Bu Sri. Toko lagi rame. Bu Sri menatap punggung suaminya yang menjauh. Hatinya dipenuhi firasat buruk. Beberapa hari kemudian, kejadian yang membuat semuanya semakin jelas pun terjadi. Pak Darto, pelanggan warung soto, pingsan tepat di depan kios kelontong sebelah kiri toko Pak Wiryo. Orang-orang berhamburan menolong. Saat siuman, Pak Darto menangis tanpa sebab. Saya cuma berdiri di situ, katanya terbata. Tiba-tiba lemes, kayak
ada yang dicabut dari dalam. Kata-kata itu menyebar cepat. Sejak hari itu, banyak orang menghindari berdiri lama di sekitar ruko, kecuali di satu tempat toko Pak Wiryo. Aneh, tapi nyata. Tanah seolah memilih siapa yang boleh kuat dan siapa yang harus melemah. Dan di bawah lantai toko itu, sesuatu yang ditanam pada malam Selasa Kliwon terus bekerja. Perlahan, tanpa suara, memindahkan kehidupan dari satu tempat ke tempat lain. Tanpa amarah, tanpa peringatan, sampai perubahan itu akhirnya tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Di desa Karangjati, orang-orang mulai berbicara dengan nada yang lebih berani. Bukan lagi sekadar keluhan sepi, bukan pula hanya rasa lelah yang sulit dijelaskan. Kini, setiap pembicaraan selalu berujung pada satu kesimpulan yang sama. Meski tidak diucapkan secara terang-terangan, ada yang salah dengan tanah ruko itu. Pagi itu, beberapa pedagang berkumpul di musola kecil dekat pasar lama. Musola itu sederhana, lantainya dingin, dindingnya belum dicat ulang sejak bertahun-tahun lalu. Biasanya hanya dipakai salat berjamaah, namun kali ini orang-orang duduk melingkar. Wajah mereka tegang. Pak Roni membuka pembicaraan. Saya sudah dagang di sini hampir 10 tahun, katanya pelan. Sepi pernah, rugi juga pernah, tapi baru kali ini rasanya beda. Bu Lastri mengangguk cepat. Warung saya sepi bukan karena orang gak lapar, tapi karena orang gak betah. Kalimat itu membuat beberapa orang saling pandang. Mbak Rina yang biasanya pendiam, ikut bicara. Kalau saya duduk di kios lebih dari setengah jam, kepala rasanya muter. Padahal sebelumnya gak pernah. Hening sesaat menyelimuti musola. Akhirnya, seorang pria tua yang sejak tadi diam angkat suara. Namanya Mbah Sastro. Ia bukan dukun terkenal, bukan pula orang sakti yang sering pamer kemampuan. Ia hanya sesepuh desa yang dikenal peka dan jarang bicara sembarangan. Kalau rasa itu dirasakan banyak orang di tempat yang sama. Ucapnya perlahan. Berarti bukan badan kalian yang salah. Semua menoleh ke arahnya. Itu tanda, lanjutnya. Ada sesuatu yang bekerja di bawah tanah. Kata bawah tanah membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Sore harinya, Mbah Sastro berdiri di depan deretan ruko. Ia tidak membawa apa-apa selain tongkat kayu dan tas kain kecil. Orang-orang mengamatinya dari kejauhan, tidak berani mendekat. Saat berdiri tepat di depan toko sembako Wiryo Jaya, wajah Mbah Sastro berubah. Keriput di dahinya makin dalam. Ia memejamkan mata beberapa detik, lalu menempelkan telapak tangannya ke lantai depan toko. Ia langsung menarik tangannya. Dingin, gumamnya, dan lapar. Pak Wiryo yang sedang melayani pembeli mendengar itu, dadanya langsung terasa ditekan. Setelah pembeli pergi, ia mendekat. "Mbah, maksudnya apa?" tanyanya, berusaha tenang. Mbah Sastro menatap Pak Wiryo lama sekali, tatapan yang tidak menghakimi, tapi berat. "Tanah ini bukan sekadar dipakai," katanya pelan. "Tanah ini disuruh mengambil." Pak Wiryo tersenyum kaku. "Mbah jangan bercanda, ini cuma usaha biasa." Mbah Sastro menggeleng. "Kalau biasa, rumahmu tidak akan menolakmu pulang." Kalimat itu menghantam Pak Wiryo tepat di dada. Ia mundur setengah langkah. "Sampean jarang tidur di rumah kan?" lanjut Mbah Sastro. "Bukan karena sibuk, tapi karena tidak betah." Pak Wiryo tidak menjawab. Tenggorokannya kering. Sejak pertemuan itu, tanda-tanda semakin jelas. Cermin di dalam toko Pak Wiryo mulai sering retak sendiri. Bukan pecah, hanya garis-garis halus seperti rambut. Jika diperhatikan lama, garis itu tampak menyerupai retakan tanah kering. Timbangan digital sering menunjukkan angka tidak stabil. Kadang bertambah sendiri, kadang berkurang. Pak Wiryo berkeli-keli menggantinya, tapi hasilnya sama. Lebih aneh lagi, setiap sore menjelang maghrib, udara di dalam toko terasa lebih berat dibandingkan luar. Seolah ada lapisan tak kasat mata yang menahan napas. Para pelanggan pun mulai merasakan hal aneh. Kata seorang pemuda suatu hari, "Kok saya kalau lama-lama di sini malah pengen duduk ya?" Padahal niatnya cuma beli rokok. Pak Wiryo hanya tertawa kecil. Namun di dalam hatinya ada rasa takut yang mulai tumbuh di rumah. Bu Sri semakin sering sendirian. Ia mulai mendengar suara-suara kecil. Saat malam, bunyi kayu berderak, suara sesuatu jatuh,
padahal tidak ada yang bergerak. Kadang seperti ada orang berdiri di belakangnya saat ia mencuci piring. Suatu malam, ia memberanikan diri menelepon suaminya. "Pak," suaranya bergetar, "pulanglah, aku nggak enak sendirian." Pak Wiryo terdiam lama di ujung telepon. "Besok ya," jawabnya akhirnya. Rumah lagi berat. Bu Sri menutup telepon dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Warga sekitar mulai mengambil jarak. Dari ruko itu, tidak lagi duduk lama di warung terdekat. Tidak lagi berkumpul di depan kios. Anak-anak dilarang bermain di sekitar sana saat sore. Bukan karena takut hantu. Bukan karena cerita mistis yang dibesar-besarkan. Melainkan karena rasa tidak nyaman yang nyata. Mbah Sastro kembali dipanggil ke musola. "Kalau dibiarkan," katanya pelan, "yang diambil bukan cuma rezeki, tapi ketenangan orang yang menanamnya." "Bisle, dihentikan, Mbah?" tanya Pak Roni. Mbah Sastro menghela napas panjang. "Yang ditanam bisa dikembalikan, tapi yang sudah terlanjur dipindahkan tidak selalu bisa utuh lagi." Kalimat itu menggantung lama di udara. Malam itu, Pak Wiryo berdiri sendirian di dalam toko. Lampu neon menyala putih pucat. Rak-rak penuh barang, tapi terasa kosong. Ia menunduk, menatap lantai. "Kalau memang ada harga," bisiknya pelan, "aku sudah bayar dengan capek dan takut." "Cukup, ya?" Tidak ada jawaban. Namun, angin dingin tiba-tiba berhembus dari bawah lantai. Lampu berkedip, dan untuk pertama kalinya, Pak Wiryo benar-benar merasa bahwa usaha ini bukan lagi miliknya sepenuhnya. Sesuatu di dalam tanah telah tumbuh terlalu jauh, dan tidak semua yang tumbuh bisa dicabut tanpa luka. Perubahan pada diri Pak Wiryo tidak terjadi sekaligus. Tidak ada sakit keras yang tiba-tiba, tidak ada kejadian dramatis yang membuat orang langsung sadar. Semuanya berjalan pelan, seperti pasir yang jatuh satu persatu dari genggaman. Bu Sri yang pertama kali menyadarinya. Suatu pagi, saat Pak Wiryo pulang sebentar untuk mandi dan berganti pakaian, Bu Sri memandang wajah suaminya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak beres, meski ia belum bisa menyebutkannya. "Pak," katanya ragu, "kok rambut jenengan tambah putih ya?" Pak Wiryo menoleh ke cermin kecil di ruang tamu. Ia mendekat, memperhatikan pantulan wajahnya sendiri. Rambut di pelipis yang dulu hanya sedikit, kini memutih hampir separuh. Garis di sekitar matanya lebih dalam. Kulitnya tampak kusam, seperti kurang tidur berbulan-bulan. "Ah, cuma perasaanmu," katanya berusaha ringan. Usia juga sudah nambah. Namun, saat ia tersenyum, pantulan di cermin tidak langsung mengikuti. Ada jeda sepersekian detik. Sangat singkat, tapi cukup membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di toko, tubuh Pak Wiryo semakin sering terasa lemah. Ia masih terlihat sibuk, masih melayani pembeli, masih menghitung uang dengan teliti. Namun setelah berdiri terlalu lama, lututnya bergetar, tangannya dingin, kadang pandangannya mengabur sesaat. Seorang pelanggan bahkan pernah menegurnya, "Pak, jenengan gak apa-apa?" Wajahnya pucat. Pak Wiryo mengangguk cepat. "Gak apa-apa, Bu, cuma kurang minum." Padahal ia tahu rasa lemah itu muncul setiap kali toko terlalu ramai, setiap kali orang-orang datang berbondong-bondong, setiap kali keuntungan bertambah. Seolah-olah ada yang mengalir ke dalam dirinya. Tapi bersamaan dengan itu, ada pula yang terkuras dari dalam. Malam-malam, Pak Wiryo kini dipenuhi mimpi aneh. Ia bermimpi berdiri di tengah sawah kering. Tanah di bawah kakinya retak-retak. Dari selanya, tangan-tangan kurus muncul, memegang pergelangan kakinya. Ganti. Suara itu berulang, bukan berteriak tapi mendesek. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi punggung. Saat duduk, ia merasa tubuhnya lebih berat dari sebelumnya. Seolah usianya bertambah beberapa tahun hanya dalam satu malam. Suatu kali, ia bermimpi lebih jelas. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di depan toko, masih muda, masih kuat. Di belakangnya, bayangan hitam berdiri, menempel di punggungnya, menyatu seperti akar yang menancap dalam saat terbangun. Punggungnya terasa nyeri hebat. Bu Sri semakin khawatir. Ia mulai memaksa Pak Wiryo pulang. Setidaknya semalam 2 malam.
Namun setiap kali Pak Wiryo menginjakkan kaki di rumah, rasa tidak betah itu kembali menyerang. Ia duduk di ruang tamu, gelisah. Pandangannya terus beralih ke sudut-sudut ruangan. Nafasnya pendek, dadanya terasa sempit. "Pak, rumah ini kenapa?" tanya Bu Sri dengan suara hampir menangis. "Sejak kapan kita merasa asing di tempat sendiri?" Pak Wiryo menunduk, tangannya mengepal. "Bukan rumahnya," katanya lirih. "Aku yang berubah." Kalimat itu membuat Bu Sri terdiam lama. Beberapa pedagang sekitar mulai menyadari perubahan fisik. Pak Wiryo kelihatan tua cepat ya," bisik seseorang di musola. "Padahal dulu segar, usahanya kebanyakan," jawab yang lain. Meski suaranya tidak yakin, Basastro mendengar pembicaraan itu. Ia tidak langsung menanggapi, namun sorot matanya semakin berat setiap kali memandang toko Pak Wiryo. Suatu sore, ia mendatangi Pak Wiryo yang sedang duduk sendirian di dalam toko sampean. "Mulai merasakan bayarannya," kata Mbah Sastro tanpa basi-basi. Pak Wiryo terkejut, lalu tersenyum pahit. "Kalau saya hentikan sekarang, Mbah, bisa berhenti?" Mbah Sastro menggeleng pelan. "Yang ditanam bukan sekadar perintah, itu perjanjian." "Perjanjian apa?" "Sampean ambil milik orang lain lewat tanah. Sebagai gantinya, tanah mengambil kenyamananmu." Pak Wiryo menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. "Aku cuma mau usaha jalan," bisiknya. "Aku nggak minta lebih." Mbah Sastro menghela napas panjang. "Tanah tidak pernah tahu kata cukup." Sejak hari itu, Pak Wiryo mulai sering melamun di tengah kesibukan. Ia menghitung uang, tapi pikirannya kosong. Ia melayani pembeli, tapi telinganya berdengung. Kadang ia lupa sudah mengembalikan uang atau belum. Dan yang paling membuatnya takut, ia mulai tidak mengenali dirinya sendiri. Saat bercermin, ia sering merasa wajah itu bukan miliknya. Gerakannya terasa terlambat. Senyumnya terasa dipaksa. Suatu malam, saat tertidur di kursi toko, ia terbangun karena suara berat tepat di bawah lantai. Bukan langkah, bukan gesekan, melainkan seperti napas panjang dari dalam tanah. Pak Wiryo duduk tegak, tubuhnya gemetar. "Sudah, ya," katanya lirih, hampir menangis. "Aku capek." Tidak ada jawaban, namun rasa dingin merambat naik dari telapak kakinya ke dada. Saat itu, untuk pertama kalinya, Pak Wiryo benar-benar memahami keuntungan yang ia kumpulkan tidak lagi menambah hidupnya. Ia hanya memperpanjang waktu sebelum semuanya diambil dengan cara lain. Di luar, usaha-usaha lain mulai sedikit membaik. Beberapa pelanggan kembali, warung soto mulai terisi lagi. Meski belum seramai dulu, namun setiap perbaikan di sekitar ruko, Pak Wiryo justru semakin melemah. Seolah keseimbangan perlahan dikembalikan dengan dirinya sebagai gantinya. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah. Selama berhari-hari, warga desa Karangjati hanya saling bertukar pandang. Tidak ada yang benar-benar berani mengucapkan niatnya secara terbuka. Semua tahu, mencampuri urusan yang berkaitan dengan tanah dan hal gaib bukan perkara ringan. Salah langkah sedikit saja, akibatnya bisa panjang. Namun keadaan tidak memberi pilihan lain. Pak Wiryo semakin terlihat melemah. Tubuhnya kurus, langkahnya berat, wajahnya menua seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Ia masih membuka toko, tapi kini lebih sering duduk diam, menatap lantai, seolah menunggu sesuatu yang tak terlihat. Suatu sore, saat hujan turun tipis, Mbah Sastro memanggil beberapa pedagang ke rumahnya. "Kita tidak bisa terus menunggu," katanya pelan namun tegas. "Kalau dibiarkan, tanah itu akan terus mengambil. Bukan cuma Pak Wiryo, tapi siapapun yang terlalu lama di sekitarnya." Pak Roni menghela napas berat. "Kalau digali, aman, Mbah?" Mbah Sastro tidak langsung menjawab. "Aman, itu bukan pilihan," katanya akhirnya. "Yang ada hanya seberapa besar kita siap menanggung akibatnya." Hening panjang menyelimuti ruangan. Akhirnya, dengan berat hati, mereka sepakat penggalian akan dilakukan malam hari, saat toko tutup dan desa sepi. Bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mengembalikan apa yang bukan haknya berada di sana. Malam Jumat Wage dipilih. Angin berembus pelan. Langit tertutup awan. Bulan hanya tampak samar. Jalanan desa lengang, seolah semua makhluk memilih diam.
Sekitar pukul 11 malam, Mbah Sastro, Pak Roni, dan 2 warga lain berkumpul di depan toko Pak Wiryo. Lampu toko sudah mati, pintu digembok. Namun udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain. Pak Wiryo tahu, tanya salah satu warga dengan suara rendah. Mbah Sastro menggeleng. Dia sudah terlalu lemah. Kalau ikut, bisa-bisa tidak kuat. Mereka membuka pintu perlahan. Bunyi engsel terdengar panjang dan nyaring, memecah keheningan malam. Begitu masuk, bau tanah basah langsung tercium. Padahal tidak hujan di dalam. Lantai keramik terasa dingin di telapak kaki, seperti baru saja disiram air sumur. Mbah Sastro berdiri tepat di tengah toko. Di sini, katanya pelan. Pusatnya, Pak Roni menelan ludah. Kok saya ngerasa lantainya kayak burn. Mbah Sastro tidak menjawab, ia hanya mengangguk kecil. Penggalian dimulai pelan. Saat keramik pertama diangkat, angin dingin berputar di dalam ruangan. Lampu senter berkedip sesaat. Tanah di bawahnya tampak lebih gelap dari tanah biasa lembab dan lengket. Setiap sekop yang masuk terasa berat, seolah tanah menahan. Narik, gumam salah satu warga. Kayak ada yang nempel. Semakin dalam mereka menggali, suara aneh mulai terdengar. Bukan suara teriakan, bukan juga tangisan. Lebih seperti desahan panjang yang tertahan. Berasal dari bawah tanah. Pak Roni berhenti, menggali. Bah, saya nggak enak. Mbah Sastro mengangkat tangannya. Jangan berhenti di tengah. Kalau sudah dibuka, harus diselesaikan. Beberapa menit kemudian, sekop mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu. Mbah Sastro berlutut, membersihkan tanah dengan tangan kosong. Dari balik lumpur hitam itu, tampak kain hitam terikat benang lawe, masih utuh, tapi basah oleh cairan kental, berbau anyir. Saat bungkusan itu terangkat, angin berputar kencang di dalam toko. Rak-rak bergetar, beberapa barang jatuh ke lantai. Salah satu warga terhuyung. Bah, dingin sekali. Mbah Sastro memejamkan mata, membaca doa lirih. Tangannya gemetar saat memegang bungkusan itu. Ini bukan sekadar pengikat, katanya. Berat, ini pemindah. Tiba-tiba, dari sudut toko, terdengar bunyi retakan. Dinding yang sebelumnya utuh memperlihatkan garis tipis, seperti tanah kering yang pecah. Cepat, kata Mbah Sastro. Kalau terlalu lama di sini, tanah akan menutup. Sendir. Mereka membungkus kembali kain hitam itu dengan kain putih, lalu menutup lubang galian seadanya. Tidak rapi, tidak sempurna. Yang penting, bungkusan itu tidak lagi berada di tempat asalnya. Malam itu juga, tanpa menunggu pagi, Mbah Sastro membawa bungkusan tersebut menuju hutan Wonosadi, gunung kidul tempat yang dipercaya sebagai asal energi. Yang dipanggil, dikembalikan ke tempat yang tahu caranya menutup, katanya sebelum pergi. Di saat yang sama, Pak Wiryo terbangun di dalam toko. Ia terbangun dengan teriakan tertahan, napasnya terengah. Dadanya sakit seperti diremas kuat, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia merasakan sesuatu lepas dari dirinya. Bukan rasa lega, melainkan kosong. Sudah, bisiknya gemetar. Apa ini sudah selesai? Namun yang tersisa justru rasa lelah yang dalam. Seolah bertahun-tahun hidupnya ditarik keluar sekaligus. Menjelang subuh, suasana di sekitar ruko berubah. Udara terasa lebih ringan, bau anyir menghilang. Jalanan tampak biasa saja. Tidak ada lagi tekanan halus yang membuat orang ingin cepat pergi. Namun di dalam toko Pak Wiryo, kesunyian terasa lebih tajam dari sebelumnya. Karena sesuatu yang selama ini memberi, sekaligus mengambil, sudah pergi. Dan tidak semua yang pergi meninggalkan keadaan seperti semula. Pagi itu desa Karangjati terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara keras, tidak pula kejadian mencolok yang bisa dijadikan cerita heboh. Namun, orang-orang yang keluar rumah sejak subuh merasakan satu hal yang sama. Udara terasa lebih ringan. Warung soto Bulastri mulai didatangi pelanggan lagi. Tidak ramai seperti dulu, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum saat menuang kuah ke mangkuk. Rasanya beda ya, kata Pak Darto sambil duduk. Iya, jawab Bulastri pelan. Enggak berat. Di bengkel Pak Roni, suara mesin kembali terdengar.
Tangannya tidak lagi gemetar saat memegang kunci pas. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah ruko Pak Wiryo. Tokonya masih berdiri, pintu tertutup, lampu mati. Namun kesan menekan itu sudah tidak ada. Pak Wiryo sendiri terbangun di lantai toko menjelang subuh. Ia membuka mata perlahan, kepalanya pusing, tubuhnya terasa kosong. Bukan lemah melainkan seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sudah lama menempel. Ia mencoba duduk, lututnya gemetar. Pandangan matanya menyapu seisi toko. Rak-rak masih penuh, tapi terlihat asing. Seolah tempat itu bukan lagi sumber kekuatan, melainkan bangunan biasa tanpa denyut apapun. Sudah selesai, gumamnya pelan. Ia bangkit dengan susah payah dan membuka pintu toko. Udara pagi menyambutnya tanpa tekanan. Tidak ada rasa berat di dada, tidak ada dorongan aneh di kaki. Namun bersamaan dengan itu, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada semangat, tidak ada lega, hanya hampa. Hari-hari berikutnya, perubahan di sekitar ruko semakin jelas. Usaha-usaha lain perlahan hidup kembali. Orang-orang mulai berani duduk lama. Anak-anak kembali bermain di depan kios. Musola kecil kembali ramai oleh obrolan ringan selepas salat. Namun toko sembako Wiryo Jaya justru sepi. Bukan karena diboikot, bukan karena dibenci. Orang-orang hanya merasa tidak tertarik lagi. Pak Wiryo mencoba membuka seperti biasa. Duduk di balik meja kasir, menyusun barang, menunggu pelanggan. 1 jam, 2 jam, hanya 1-2 orang datang. Itu pun sekadar membeli kebutuhan kecil sot-sor tiba. Pak Wiryo merasakan kelelahan yang tidak wajar. Bukan lelah bekerja, melainkan lihat, ia menutup toko lebih awal dan pulang ke rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memaksa dirinya masuk ke halaman rumah. Rumah itu masih sama. Dindingnya, terasnya, bau sungainya. Namun perasaan Pak Wiryo tidak lagi sama. Ia berdiri di depan pintu, merasakan dadanya kembali sesak. Bukan karena ada sesuatu yang menolak, melainkan karena ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya pulang. Bu Sri menyambutnya dengan mata sembab. "Pak," suaranya bergetar. "Masuklah." Pak Wiryo melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat. Ruang tamu terasa sunyi, seperti rumah yang lama ditinggalkan. Ia duduk, tangannya gemetar. "Bu," katanya pelan, "rumah ini kenapa rasanya kosong?" Bu Sri menahan air mata. "Karena jenengan lama nggak bener-bener di sini." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari teror apapun. Malam itu, Pak Wiryo mencoba tidur di kamar. Lampu dimatikan. Suara sungai terdengar seperti biasa. Tidak ada gesekan, tidak ada langkah, tidak ada bayangan. Namun, justru disitulah masalahnya. Ia terbaring dengan mata terbuka. Jantungnya berdebar tanpa sebab, pikiran berputar tanpa arah. Rumah itu terasa tidak mengenalnya lagi. Bukan karena ada yang menghuni, melainkan karena ia sudah lama menyerahkan rasa pulang itu. Tengah malam, Pak Wiryo bangkit dan duduk di tepi ranjang. "Aku salah," bisiknya lirih. "Aku bayar terlalu mahal." Tidak ada jawaban, hanya sunyi. Beberapa hari kemudian, Mbah Sastro datang ke rumah. Ia duduk di teras bersama Pak Wiryo. Keduanya diam lama. Usaha sekitar mulai pulih. Kata Mbah Sastro, "Akhirnya, tanah sudah berhenti mengambil." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Lalu saya," Mbah Sastro menatapnya lama. "Sampean sudah lama memberi makan sesuatu yang bukan bagian dari hidupmu. Sekarang, yang tersisa hanya apa yang masih mau menerima." "Sampean, rumah ini?" tanya Pak Wiryo lirih. Mbah Sastro menggeleng. "Bukan rumahnya yang bermasalah, tapi hati sampean yang sudah terbiasa tidak pulang." Sebulan kemudian, toko sembako Wiryo Jaya resmi tutup. Tidak ada spanduk besar, tidak ada pengumuman. Pak Wiryo hanya mengunci pintu dan menyerahkan kunci kepada Bu Sri. "Aku capek," katanya pendek. Beberapa hari setelah itu, Pak Wiryo pergi. Tidak ada yang tahu pasti kemana. Ada yang bilang ia menjual tokonya murah dan pindah keluar kota. Ada pula yang bilang ia tinggal menumpang di rumah saudaranya. Berpindah-pindah, tidak betah lama di satu tempat. Bu Sri tetap tinggal di rumah itu. Perlahan, rumah kembali terasa. Hidup tanpa Pak Wiryo di dalamnya. Kini,
Ruko bekas toko sembako itu berdiri kosong. Catnya mulai pudar. Pintu besinya berdebu. Tidak ada yang berani menyewa, meski harganya murah. Bukan karena takut, tapi karena rasanya tidak cocok untuk ditinggali. Lama, orang-orang yang lewat kadang berhenti sejenak. Bukan karena penasaran, melainkan karena ada perasaan aneh seperti tanah di sana pernah belajar cara mengambil dan belum sepenuhnya lupa. Mbah Sastro pernah berkata kepada warga, "Tanah bisa disuruh bekerja, tapi jangan pernah memaksanya mencuri, karena yang dicuri itu akan selalu mencari jalan pulang." Dan di desa Karangjati, orang-orang kini paham satu hal. Tidak semua rejeki datang untuk dimiliki. Sebagian hanya lewat dan sebagian lagi menuntut bayaran yang tidak tertulis di awal. Cerita ini berakhir di sana, tanpa jeritan, tanpa darah, tanpa penampakan. Hanya sebuah bangunan kosong, seorang lelaki yang tak lagi betah di rumahnya sendiri, dan tanah yang diam, namun tidak pernah benar-benar lupa. Tamat.